Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 8. Kita sudah menginjak bab yang ke-6. Dan bab yang ke-6 ini belajar dari para martir. Anak-anak mempersiapkan diri dengan membuka Alkitabmu dan mempersiapkan buku paketmu kelas 8 dan dimulai dengan memuji Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lakukan. Adapun tujuan daripada bab 6 adalah anak-anak dapat mengatakan kembali apa itu definisi martir, ya. Dan anak-anak dapat menceritakan kisah martir yang pertama di dalam Kisah Para Rasul ayat 7. Dan kemudian anak-anak dapat menyimpulkan kisah Polikarpus sebagai martir, demikian juga menyimpulkan kisah John Wycliffe sebagai martir. Dalam hidup ini, seseorang ketika melakukan sesuatu harus ada motif, harus ada alasan. Kalau dia orang yang sehat, ya. Kalau orang yang gila, dia melakukan tanpa alasan, dia telanjang juga nggak malu, dia tertawa sendiri atau apapun tidak malu karena dia memang tidak memiliki motif, akal budinya sudah tidak jalan lagi, ya. Nah, coba bayangkan ada orang yang mau mengorbankan diri, ya, dengan cara ngebom dirinya sendiri sehingga orang sekitarnya mati, ya. Kita lihat kisah-kisah itu dan mereka mengatakan itu adalah sebagai martir atau dalam bahasa lainnya disebut syuhada, gitu ya. Itu. Nah, ada juga orang yang mau melakukan titian panjang padahal antar gedung dan gedung dengan seutas tali. Kalau dia jatuh, matilah. Dia mampu melakukannya dan mau melakukannya. Ada juga orang-orang yang super gila, ya, mau melakukan sesuatu. Pasti semua ada tujuannya, mungkin itu demi uang atau demi yang lain. Nah, demikian juga para martir. Berkaca dari apa yang telah kalian dengar tadi, maka definisi martir kalian dapatkan, ya. Apa itu martir? Sehingga orang berani untuk mengorbankan dirinya, ya. Jadi martir itu mati untuk membela agama, membela keyakinan, ya kan? Itu martir. Nah, cuma matinya itu bermanfaat bagi agamanya dan sesama atau hanya untuk agamanya saja. Ini perlu dikaji. Kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ya. Kalian bisa baca dimulai dari ayat yang ke-54 seterusnya, di mana Stefanus saat itu diserang oleh imam besar, orang-orang Farisi, orang-orang Sanhedrin, dan mereka terjadi debat. Siapa Yesus? Ini peristiwa setelah mereka setelah Pentakosta. Di situ tampak sekali anak-anak, ya, bagaimana Stefanus berjuang mati-matian untuk menjelaskan Yesus itu. Penjelasannya dimulai dari sebuah keyakinan dari Allah Abraham, ya, Allah Ishak, Allah Yakub dan seterusnya sampai Tuhan Yesus itu adalah Allah yang disembah. Hanya saja kita tidak tahu. Manusia tidak tahu kalau tidak mau membuka hatinya. Tuhan sudah membuka jati dirinya bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, sehingga disebut Tuhan, ya, kekuasaannya Allah. Bisa dong Allah menjadi manusia. Nah, manusia nggak mau menerima ini. Kenapa? Keilahian Yesus tampak, yaitu benar-benar Yesus itu naik ke surga. Stefanus ya tahu ketika
Tuhan Yesus disalib juga tahu, mati juga tahu, dan bangkit tahu. Jadi dengan mata kepala sendiri melihat, maka dengan gagah berani Stefanus mengatakan apa adanya. Kalian kan hanya dengar hoak, katanya Tuhan Yesus mayatnya dicuri dan apa, tidak. Nah, saya berani mati untuk itu kalau bahasa sekarang ya. Sampai akhirnya Stefanus dilempari batu sehingga mati. Mati dilempari batu disebut hukum rajam ya, dirajam itu dilempari batu. Itulah martir yang pertama ya, Stefanus yang ada dalam Alkitab. Kemudian kita melihat di dalam buku paket ada tokoh-tokoh di luar Alkitab yang benar-benar mati membela agama. Kalau kita di dalam Alkitab banyak sekali ya, Petrus, Paulus, Yohanes, semua murid Tuhan Yesus rela mati dengan cara yang disalib terbalik, dan macam-macam. Mereka itu berani melakukannya. Demi apa? Demi sebuah kebenaran yang dia lihat ya. Kebenaran itulah yang dulu diragukan oleh Rasul Paulus ya, atau Saulus, sampai akhirnya Saulus itu yang membenci Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus secara cahaya, suara, sehingga akhirnya Paulus pun mau mati demi agamanya. Nah, demikian juga harus dengan anak-anaknya. Kita mau belajar dengan Polikarpus. Silahkan baca ya. Kalian harus membaca, saya tidak harus menerangkan karena itu hal yang sangat mudah sekali, dan nanti akan keluar dalam ulangan Google Form di mana anak-anak bisa mengerti. Kalian bisa menyimpulkan ya setelah baca data-data dari Polikarpus, matinya bagaimana dan alasannya dia ditangkap apa dan lain-lain. Nah, demikian juga dengan kisah John Wycliffe ya. Kalian baca pada halaman 43 apa prestasinya ya. Dia menerjemahkan Alkitab ya. Dan bagus sekali, dan mengapa dia mati. Itu kalian pahami sehingga kalian dapat menyimpulkannya. Sekian dulu anak-anak pertemuan kali ini ya. Adapun tugas untuk keterampilan, kalian membuat puisi tentang martir ya. Silakan, atau kalian mau membuat cerita pendek tentang martir, silakan ditulis pada pembelajaran kali ini. Kalau tidak ya nanti dilanjutkan lagi, langsung di foto lewat WA dan diserahkan ke saya. Berdoa, memuji Tuhan sesudahnya, dan jangan lupa tetap jaga jarak, semangat, haleluya.